Baik Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita tentang keistimewaan bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk Ashhurul Hurum, min Ashhuril Hurum. Bulan Rajab ialah bulan yang termasuk bulan-bulan mulia. Maksudnya bulan mulia, apakah bulan-bulan lain tidak mulia? Tidak. Maksudnya di sini bulan yang teristimewa dari 12 bulan, yaitu 4 bulan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari terciptanya langit bumi dan dunia ini 12 bulan, dan di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang haram. Hurum jamak daripada haram. Haram itu apa? Haram itu Bun ialah bukan haram ya Bun ya, tapi haram. Haram itu mulia. Jadi 4 bulan yang 12 bulan yang mulia ini 4 bulan yang teristimewa. Ya. Apa saja Bun 4 bulan ini? Ada yang tahu Bun? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apakah selain 4 ini bulan-bulan lain mulia? Tentu. Maka bulan-bulan itu memiliki keistimewaan masing-masing. Ya. Apalagi bulan Ramadan. Baik. Nah, haram ini ialah suatu hal yang agung, yang mulia. Makanya ada namanya Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram, masjid yang haram, masjid yang mulia maksudnya, bukan masjid yang penuh keharaman, ya. Bukan masjid dosa maksudnya, tapi mulia. Begitu juga istri, bahasa lainnya itu kalau dalam bahasa Arab namanya hurmah. Hurmah itu istri, yaitu kehormatan seorang suami. Istri itu merupakan kehormatan seorang suami, ya, merupakan ratu bagi seorang suami, makanya dibilang hurmah, hurmatun, ya. Hormati kalau bahasa Indonesianya istri saya. Walaupun arti sebenarnya hurmah itu ialah kehormatan. Tapi kalau saya bilang istri saya adalah kehormatan seorang istri, maka saya bilang hormati, ya, hormati. Baik. Nah, bulan Rajab ini tersendiri dari 4 bulan. 3 bulan berturut, 1 bulan pisah. Baik. Sekarang kita ingin menjelaskan apa saja keistimewaan bulan Rajab ini. Ternyata kalau kita teliti ya Bunda ya, suatu benda ataupun suatu zat, entah itu manusia, siapapun orangnya, tanda dia mulia, ya, kasratul musamma, kasratul asma yadullu ala azmatil musamma. Kata orang Arab itu, banyaknya nama, banyaknya gelar seseorang itu menandakan orang itu mulia. Baik, seperti nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling mulia karena namanya banyak. Ya, Karim, Manan, Ghafur, Syakur. Begitu juga Nabi Muhammad, sosok yang paling mulia karena banyak nama. Rauf, ya, Rahim, nama Nabi Muhammad itu. Ahmad, Hamid, Hamdan, Mujtaba, Muntaqo. Banyak lagi, Mustafa, Mukhtar, nama Rasulullah. Menandakan bahwasanya nama Muhammad Nabi kita itu nabi yang mulia. Nah, begitulah juga termasuk bulan yang paling banyak namanya di antara bulan-bulan Allah, yaitulah bulan Rajab. Menandakan bulan Rajab itu mulia karena banyaknya gelar untuk bulan Rajab ini. Baik. Rajab dalam bahasa Arab diambil dari minat tarjib. Tarjib ay at-ta'zim. Rajab itu diambil dari kata tarjib. Tarjib ini apa? Tarjib ini ta'zim, mulia, agung.
pengagungan, pemuliaan, yaitulah bulan Rajab. Baik. Ada lagi nama lainnya dibilang tarjib, yaitu isti'dad, bulan yang digunakan untuk bersiap-siap. Baik. Bersiap-siap bagaimana? Bulan yang kita untuk melatih atau bersiap-siap, karena dari sabda Rasulullah SAW, yatarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'ban. Bulan Rajab ini ialah bulannya permulaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyaknya rahmat, ampunan, kebaikan-kebaikan yang banyak untuk bulan setelahnya, yaitu bulan Sya'ban. Jadi Rajab dari tarjib artinya pemuliaan. Yang kedua, makna Rajab ini isti'dad, ya, bulan persiapan. Karena tidak diherankan pada dahulu kala para orang-orang soleh itu, mereka untuk melatih dirinya itu menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang rajin ibadah, mereka mulainya dari Rajab, ya. Jadi mereka dari Rajab itu, bagi yang berdagang, bagi yang berbisnis, berarti 12 dikurang 3 berarti 9 bulan untuk mereka berbisnis. Lalu ketika masuk bulan Rajab, mulai mereka mendermakan hartanya. Begitu pula di bulan Sya'ban, terlebih lagi di bulan Ramadan. Baik. Nah, begitu juga bulan Rajab ini digelari Syahrullah, bulan Allah. Sesuai apa yang ada dinukil di dalam kitab Al-Ghunyah. Al-Ghunyah ini karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW an Anas, dari Sayyidina Anas dan dari Sayyidina Abu Hurairah, ya. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Begitu juga bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Baik. Maka dinamakan juga bulan Rajab ini bulan Allah. Baik. Begitu juga nama lain daripada bulan Rajab ini ialah Syahrul Mudhar. Bulannya orang-orang Mudhar. Mudhar ini siapa, Bun? Mudhar ini ialah kakek buyutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada dari kakek buyut Rasulullah yang namanya Mudhar. Ya. Maka suku Quraisy, ya, mereka senantiasa mengagungkan bulan Rajab ini dari bulan-bulan yang lainnya. Yuballighuna li'annahum yuballighuna fi ta'zimihi. Karena suku Mudhar, suku Quraisy dari dahulu kala itu mereka sangat luar biasa dengan bulan Rajab ini, diagungkan sama mereka. Ya, mereka bersedekah, ya, mereka berbuat sosial di bulan Rajab sangat luar biasa sekali. Wa qala fil Ghunyah, dikatakan juga di dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, dahulu kala di zaman jahiliyah dulu, li'anna ba'dal kufar da'a ala qabilatin fa ahlakahumullah fa'azzamuhum. Kenapa orang-orang jahiliyah itu mengagungkan bulan Rajab ini? Karena suatu ketika, sebab mereka mengagungkan ini ialah dulu zaman jahiliyah banyak terjadi, ya, pembantaian kabilah dengan kabilah lainnya. Ya, maklum, ya, sangat dimaklumkan karena belum datangnya Islam pada saat itu. Jadi orang-orang Arab masih hidup dalam kebodohan. Tapi sebodoh-bodohnya orang Arab di zaman jahiliyah dulu, mereka tetap setia kabilah, setia dengan sukunya. Bahkan mereka sangat mengagungkan kedua orang tuanya, di mana di belahan lain di zaman yang sama itu, na'udzubillah min dzalik, ya, ada anak yang dia berzina dengan ibunya, ya, na'udzubillah min dzalik, melecehkan ibunya. Bahkan kaum perempuan di daerah lain, di negeri lain itu bagaikan budak hamba sahaya. Ya, ada yang membunuh ayah kandungnya. Tapi kalau di Arab, sebodoh-bodohnya mereka tetap menghormati kedua orang tuanya, menjaga kehormatan kedua orang tuanya. Begitu juga mereka setia dengan sukunya.
Jadi tidak heran lagi suku ini membunuh suku ini, ya, suku A membunuh suku B balas dendam. Begitulah pula, ya, sebaliknya. Nah, suatu ketika masuk bulan Rajab, sebagian kabilah yang terzolimi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebelum datangnya era penyembah berhala, ya, penyembah berhala itu datang ketika sekitar 3 generasi sebelum Rasulullah diutus, ya. Masuk berhala ke kota Mekah itu 3 generasi sebelum Rasulullah diutus. Sebelumnya mereka menganut ajaran Nabi Allah Ibrahim, ya, menganut ajaran Nabi Allah Ibrahim. Jadi mereka puasa, jadi mereka tawaf di Ka'bah, ya, mereka menjadi panitia ataupun orang yang berkhidmah, pembantu Baitul Haram, Baitullah, pembantu Ka'bah, ya, suku Quraisy itu terkenal dahulu kala. Jadi ketika mereka terzolimi, mereka berdoa di bulan Rajab. Tidaklah mereka berdoa di bulan Rajab untuk memusnahkan satu kaum, kecuali Allah kabulkan, ya, kecuali Allah kabulkan doa mereka, binasa kaum yang didoakan tersebut. Makanya mereka mengagungkan bulan Rajab sebagai bulan yang untuk diijabah doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kanatil jahiliyah yu'akhiruna da'watahum ila ayati syahr Rajab. Adalah orang jahiliyah, mereka itu kalau punya dendam kesumat, mereka mengakhirkan doa sampai masuk bulan Rajab. Ketika di bulan Rajab mereka berdoa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya cerita tentang zaman jahiliyah. Baik, kalau kita tarik kesimpulannya, apakah boleh kita itu mendoakan jelek kepada orang yang menzolimi kita? Tentu boleh, karena doa orang yang terzolimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara, tidak ada batas, tidak ada pencegahnya. Baik, tapi alangkah baiknya jikalau kita bisa sabar, jikalau kita menahan doa buruk untuk orang. Tapi ini jikalau kita terzolimi, ya bun, ya. Kalau kita terzolimi, tidak boleh kalau kita kesal saja kita doakan orang itu jelek, matilah kau misalkannya, ya, mudah-mudahan kau na'udzubillah min dzalik, ya, dengan perkataan-perkataan kotornya. Orang yang terzolimi akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah baiknya jikalau dia memaafkan. Sifat-sifat penghuni surga itu al-afina anin nas, orang yang memaafkan manusia yang menzolimi dia, ya. Baik, saking begitunya bulan Rajab, orang jahiliyah sampai di zaman era penyembah berhala pun mereka berdoa kepada Allah di bulan Rajab, ya. Baik, nama lain dari bulan Rajab Al-Asom. Apa Al-Asom? Al-Asom ini tuli, ya bun, ya. Kok bisa bulan Rajab itu dibilang bulan tuli, ya? Nah, bukan seperti yang kita kira, ya bun, ya. Apakah bulan Rajab ini bulannya orang-orang tuli, ya, hari raya orang-orang tuli? Bukan. Bulan tuli maksudnya maka nafihi tusma qa'atis silah. Karena di zaman jahiliyah dulu tidak terdengar di bulan Rajab ini cerita perperangan. Jadi mereka mengagungkan bulan Rajab, saking mengagungkannya mereka tidak mau berperang di bulan Rajab. Sampai-sampai apa? Wa kana ar-rajul idza laqiya qatilu abihi la yata'arradu lahu. Ketika seorang laki-laki saking dia tidak mau berperang, ketika dia di jalan berpapasan dengan orang yang membunuh orang tuanya, dia melihat pembunuh orang tuanya, dia tidak mau ngebunuh di bulan Rajab, saking begitunya. Kapan dia bunuh orang itu? Setelah lewat bulan Rajab. Saking mereka mengagungkan bulan Rajab ini, tidak ada terjadinya pembunuhan. Walaupun mereka dulu hobi bebunuhan, tapi mereka tidak mau membunuh di bulan Rajab karena mengagungkan bulan Rajab ini. Baik,
Tapi ulama-ulama kita mengatakan hal yang berbeda. Bulan Rajab ini bulan yang tuli, maksudnya apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Ghunyah, lam yusma fihi ghadabullah. Allah Subhanahu wa taala tidak marah kepada pelaku maksiat di bulan Rajab. Allah tidak marah kepada pelaku maksiat di bulan Rajab. Li'anna Allah azabal umam al-madiyah fi sa'ir syuhur. Itu kalau mereka maksiat itu langsung spontan Allah azab. Spontan Allah kirimkan azabnya. Misal ada orang yang minum khamar di zaman Nabi dahulu nih, sebelum zaman Nabi Muhammad, itu langsung to the point, langsung spontan azabnya. Kalau kita misalkan yang minum khamar akan bisu, misal begitu. Nah, di zaman umat Nabi itu dahulu ada yang minum khamar langsung bisu. Ya. Ada yang berzina langsung diazab. Ada yang mencuri langsung terpotong. Ada yang berbuat maksiat apapun spontan. Tapi ketika masuk bulan Rajab, mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya bulan Rajab ini. Karena Allah tidak murka pelaku maksiat yang melakukan maksiat di bulan Rajab ini, saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapa yang melakukan dosa di bulan Rajab, maka ingat ya, kata Imam Al-Baghawi ya, beliau menyebutkan a'zamu ajran indallah fi ma siwahunna wa zulmu fihin a'zamu zulman fi ma siwahunna. Kata Imam Baghawi, pengarang tafsir Al-Baghawi menyebutkan bulan haram ini yaitu 4 bulan, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab, yang melakukan ketaatan di bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan. Dia akan mendapat pahala yang paling banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan ketaatan di bulan 4 ini. Tapi bukan hanya ketaatan yang Allah lipatkan, dosa pun Allah lipatkan. Kezoliman yang terjadi di bulan haram, di bulan 4 ini, maka itu adalah kezoliman yang paling terbesar, yang paling Allah benci ya. Baik, jadi dibilang bulan Rajab ini adalah bulan yang tuli, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menunggu para hamba-hamba pendosa ini untuk bertaubat. Ketika mereka bertobat, Allah langsung terima taubat mereka. Ketika mereka minta ampun, Allah langsung ampunkan dosa-dosa mereka. Allah hilangkan dosa-dosa mereka. Baik. Li'alla yashhad 'alaika bal syahidun laka. Karena nanti bulan Rajab ini merupakan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya ya yang melakukan maksiat. Tidak tercatat mereka melakukan maksiat di bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penyaksian yang baik. Ketika kita melakukan ketaatan di bulan Rajab, maka bulan Rajab nanti akan bersaksi, ya Allah, si fulan ini, fulana ini taat kepadamu ya Allah ketika mereka berada pada bulan Rajab. Tapi bulan Rajab tidak menyebutkan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku dosa di bulan Rajab. Berarti adakah keringanan dari Allah? Jangan kita mengharapkan demikian. Mentang-mentang ya di bulan Rajab ini Allah tidak murka, ya kita lakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik, ini orang yang bodoh seperti ini ya. Dia tidak ingat dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Misal kalau di maksiat yang dilakukan di bulan lain mungkin 10 dosanya. Tapi kalau dilakukan di bulan Rajab akan berlipat ganda jadi 100, jadi 200, 300. Ya jangan macam-macam ya dah untuk melakukan maksiat di bulan Rajab yang mulia ini. Baik. Terus nama lain daripada bulan Rajab, Sahrul Asab.
Syahrul Asab ini apa? Syahrul apa? Bulan limpahan rahmat. Tusabbu fihi rahmatu sabba. Allah tuangkan, Allah limpahkan rahmat sebegitu banyaknya di bulan Rajab. Wal mathubat ma la ainun ra'at. Dan hadiah keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika melakukan ketaatan di bulan Rajab ialah hadiahnya tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terlintas terdengar di telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan hadiahnya pun tidak akan terlintas di benak manusia. Bagaimana agung hadiah keistimewaan yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah di bulan Rajab ini. Apakah di bulan lain tidak taat? Ya taat juga, maksudnya begitu. Tapi ketika masuk bulan Rajab lebih taat lagi. Baik. Itu Syahrul Asab, bulan limpahan atau bulan tuangan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga nama bulan Rajab Al-Mutahhir, bulan yang menyucikan, bulan yang membersihkan. Kalau kita tahu bulan Ramadan bulan membersihkan, maka Rajab pun begitu. Nama lain dari bulan Rajab ialah Mutahhir, bulan yang membersihkan. Fali'annahu yutahhiru shaimuhu minadz-dzunub. Bulan Rajab ini mensucikan hamba-hamba Allah dari dosa bagi hamba-hamba yang berpuasa di bulan Rajab. Ya. Walaupun sejatinya bukan bulan ini yang mensucikan, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi melalui perantara bulan Rajab, Allah itu mensucikan hamba-hambanya dari dosa. Tapi bagi siapa? Bagi yang taat, terutama bagi yang berpuasa. Ya Bunda. Baik. Begitu juga nama Rajab yang lain Al-Ma'la. Ma'la ini ada nama kuburan, ada makam, dan namanya makam Ma'la ya, kalau di Mekah ya. Tapi bukan itu maksudnya. Ma'la artinya yang bulan yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syahrul Ma'la, nama lain dari bulan Rajab ialah bulan yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Baik. Ada lagi nama bulan Rajab Al-Muqim, bulan yang Allah dawamkan pahala bagi seorang hamba, yakni iqamati ajrihi wa thawabihi indallah 'alad dawam. Ketika seseorang hamba melakukan ketaatan di bulan Rajab ini, maka pahalanya akan terus Allah catat. Akan terus Allah catat. Itu keistimewaan bulan Rajab. Ya. Bulan yang Allah terus meneruskan atau Allah dawamkan pahala di sisinya bagi hamba yang taat. Begitu juga nama bulan Rajab yang selanjutnya Al-Muhdim, bulan penghancur. Waduh, penghancur apa ini? Apakah nuklir? Bun ya. Ya, apakah bom atom di bulan Rajab? Penghancur apa ini? Fali'annahu yahdimudz dzunub. Karena bulan Rajab ini menghancurkan dosa-dosa, meleburkan dosa-dosa. Kalau yang kita tahu hanya Ramadan, maka hari ini kita tahu bahwasanya Rajab pun mempunyai keistimewaan sedemikian rupa. Ya, tidak jauh beda dengan Ramadan. Ya, sangat luar biasa sekali. Baik. Nama Rajab yang lain Al-Muqashqish. Muqashqish ini diambil dari kata qasya yakushu. Apa qasya yakushu itu? Mengerik. Seolah-olah bulan Rajab ini akan menghapuskan, bahkan menghilangkan kerak-kerak dosa yang menempel di manusia. Ya, kalau kita nyuci kuali ya Bun ya, nyuci kuali,
atau nyuci wadah mejikom, ada. Terkadang butuh kita sikat dengan kuat-kuat supaya kerak-kerak nasinya terangkat, ya dak. Kadang lumut perlu kita gosok dengan kuat-kuat supaya lumutnya lepas. Maka begitulah keistimewaan bulan Rajab, ketika seorang hambanya taubat, minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Rajab ini mensucikan hingga dosanya habis sampai dikerik, begitu. Ya. Kerak-kerak dosanya, kalau dosa itu punya kerak, maka akan habis dikerik sama bulan Rajab ini. Baik. Berarti bulan apa namanya, Bun? Bulan kerik. Ya, bukan, Bun ya. Bulan apa jadi namanya, Bun? Saya bingung juga ini ngartikan. Mukoskis yaitu yakusu, ya ini mengerik dosa, ya, hingga habis. Baik. Begitu juga nama bulan Rajab yang lainnya Al-Mubri, bulan pembebasan. Kok bulan pembebasan? Apakah yang dipenjara dibebaskan? Ya, bukan. Tapi fali'annahu yaktubu lit-ta'i fihi bara'atun minan nar. Bara'atan minan nar. Karena bulan Rajab ini dia akan menulis bagi hamba Allah yang taubat, yang minta ampun di bulan Rajab ini sebagai orang yang terbebas dari neraka. Jadi maksudnya pembebasan dari api neraka bagi pelaku maksiat yang taubat di bulan Rajab. Berarti taubat gitu nunggu setahun dulu, Ustaz, bulan Rajab ya baru taubat? Ya tidak, maksudnya begitu. Tapi bulan Rajab ini menjadi apa namanya, pemicu seseorang untuk tidak melakukan dosa, begitu ya Bun ya. Bukan nunggu bulan Rajab dulu baru taubat, bukan. Tapi keistimewaan bulan Rajab yaitu akan membebaskan seorang hamba itu dari api neraka. Ya, baik. Dan nama-nama bulan Rajab yang sangat banyak sekali, ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik. Jadi berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, Syahrul Rajab litarkil jafa wa Sya'ban lil amal wal wafa wa syahrul Ramadan lisidqi was safa. Bulan Rajab ini merupakan basicnya seorang hamba untuk meninggalkan kekerasan, untuk meninggalkan kezoliman. Jadi sebelum masuk bulan Rajab, sebelum masuk bulan Sya'ban, bahkan sebelum masuk bulan Ramadan, maka seorang hamba itu dididik, dibersihkan, ya, untuk meninggalkan kezoliman, untuk memaafkan orang yang zolim. Sehingga ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia seorang hamba ketika bersih, barulah dia beramal, wal wafa, dan tekun untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan diri kita untuk taubat, mengintrospeksi diri kita, jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai sengaja melakukan dosa. Begitu juga ingat kezaliman-kezaliman sehingga kita bisa menyesal dan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sampai-sampai Allah memuji Nabi Allah Ayub, ya, Nabi Allah Ayub itu innahu awwab, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah hamba yang selalu kembali kepadaku. Awwab ini katsirut taubah, ya, orang yang memperbanyak, selalu banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di bulan Sya'ban, orang itu dia mulai mengintrospeksi dirinya untuk beramal, untuk meningkatkan amalnya, maksudnya. Tetap di setiap hari kita harus beramal, kewajiban, ya, dan sunnah-sunnah. Tapi ketika masuk bulan Sya'ban, ya, lebih diperkuat lagi amal ibadahnya. Sedangkan bulan Ramadan ialah bulan diri kita untuk mengintrospeksi diri kita kembali, meningkatkan kejujuran kita dan membersihkan hati. Ya. Agar apa? Agar Ramadan kita tidak hanya dapat lapar dan haus saja, ya Bun ya, tapi mendapatkan ibadah pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Beliau menyebutkan lagi bulan Rajab ini tudha'afu fihil hasanat wa Sya'ban tukaffaru fihi sayyi'at wa Ramadan tuntadharu fihil karomat. Bulan Rajab ialah bulan yang dilipat gandakan pahala ibadah. Begitu juga bulan Sya'ban, bulan peleburan dosa, ya. Dan Ramadan bulan untuk memantau karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Zinnun Al-Misri ini adalah seorang alim yang besar, ya, ulama besar, ya, dari kota Mesir. Namanya Zinnun, ya. Yang mana beliau ini ketika zikir itu, ketika baca ayat Al-Qur'an, baru beberapa ayat baca pingsan. Pingsan bukan karena sakit, tapi karena merenungi, mentadabburi bacaan Al-Qur'an tersebut. Kalau kita tidak pernah sampai pingsan, ya Bun, ya, nangis pun kadang tidak. Cuman kalau beliau itu sampai pingsan, baru baca beberapa ayat Ar-Rahman, pingsan. Saking luar biasanya cita rasanya ketika membaca Al-Quran. Nah, kata Zinnun Al-Misri menyebutkan Rajab syahruz zar'i. Bulan Rajab ini bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi. Bulan Sya'ban adalah perumpamaan orang ketika sudah menanam, dia menyirami tanamannya, ya, menyirami tanamannya. Wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan ini adalah bulan panen. Wa kullun yahsudu ma zara'a. Setiap orang dia akan memanen apa yang telah dia tanam, ya. Wa yujza ma sana'a. Dan dia akan dibalas atas apa yang dia perbuat, ya. Maksudnya apa? Ketika yang ditanam buruk, maka dia akan panen buruk dan dia akan dihisab atas keburukannya. Ketika orang itu menanam kebaikan, dia sirami kebaikan itu dengan pahala-pahala ibadah-ibadah sunnah, ya. Begitu juga terus menjalankan ibadah-ibadah wajib, maka dia akan panen dan dia akan dapatkan hasil panennya yang memuaskan nanti di akhirat. Baik, ya. Wa man du'i az-zara'ah nadima yauma hasadi. Barang siapa yang lalai ketika menanam, dia tidak menyirami, ya, bibitnya buruk, maka dia akan menyesal nanti ketika memanen. Maksudnya memanen di sini memanen pahala di hari akhirat, ya. Di akhirat nanti dia kosong, amal ibadahnya kosong, tidak ada satupun amal ibadah yang menyaingi timbangan buruknya. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Yang timbangan amal baiknya berat, nanti dia akan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan mizan, timbangan amal itu, ya, besarnya itu lebih besar daripada bumi ini, ya benar. Ada khilaf ulama di sini. Ada yang mengatakan timbangannya itu seperti timbangan di dunia. Ada 2 piring, ya, begitu. Ya, yang berat, maka inilah yang menentukan hamba itu masuk neraka atau masuk surga. Ketika timbangan amalnya berat, kebaikannya, maka dia masuk surga. Ketika yang berat ada timbangan amal buruknya, maka dia akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik. Nah, wa fil hadis man azzama syahru. Baik. Sekarang apa saja yang dilakukan ibadah-ibadah? Kalau dalam kitab yang saya pakai, ya, Aqdud Durar wal Laali, ya, tentang kemuliaan-kemuliaan bulan, maka dahulu kala ada kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dari zaman jahiliyah. Baik. Apa saja kebiasaan zaman jahiliyah dulu, ya? Di sini disebutkan di zaman jahiliyah, kalau di bulan Rajab itu mereka menyembelih hewan untuk dihadiahkan ke Ka'bah. Sebelum masuk generasi penyembah berhala, ya, era penyembah berhala, itu pengikut-pengikut Nabi Allah Ibrahim, mereka menyembelih hewan di depan Ka'bah lalu membagikan kepada fuqara dan masakin, orang-orang fakir miskin. Nah, tapi ketika masuk di era berhala, ya, orang-orang jahiliyah mereka menyembelih hewan di bulan Rajab
tapi dihadiahkan untuk berhala. Ya, menyembelih untuk berhala. Nah, sekarang apakah tradisi ini bagus, boleh dilakukan, artinya dianjurkan, ataukah malah dilarang? Nah, ulama berbeda pendapat di sini. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwasanya ini nusikho, mansuh, ini dihapus. Tradisi ini tidak boleh lagi dilakukan. Ya. Kenapa? Karena takutnya sama menyerupai dengan nyembelihnya orang zaman jahiliyah untuk berhala, maka tidak diperbolehkan. Pendapat yang kedua mengatakan diperbolehkan, dianjurkan, karena mengikuti sunnah-sunnah pengikut Nabi Allah Ibrahim. Tapi intinya di sini apa, Bu? Intinya di sini ialah bersedekah dengan menyembelih hewan. Berarti boleh tak? Ya boleh, kalau kita niatnya untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau menyembelih hewan, bagi-bagi daging, ataupun uang, ataupun sembako dan lain sebagainya, itu sangat dianjurkan. Baik. Nah, sekarang apa saja hukum-hukum di dalam bulan Rajab ini? Baik. Wa amma ahkamu Rajab wa ma warada fihi minas shalah waz zakah wal i'timar. Adapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab ini seperti biasa, seperti salat, ya, memperbanyak salat, begitu juga zakat, puasa, umroh, ya. Kalau haji tidak ada, Bun, di bulan Rajab, ya, Bun, ya. Baik. Wa amma shalah falam yasih fi syahri Rajab salatun makhsusatun tukhtassu bi. Nah, apakah Bunda pernah terdengar kabar atau di media sosial, ya, ada ketika masuk bulan Rajab orang-orang nge-share tuh ada sholat sunnah, ya, sholat sunnah bulan Rajab. Jadi dia sebutkan di situ, ada yang bilang 40 rakaat, ada yang bilang 12 rakaat, ya. Maka ini kata beliau tidak ada dalilnya. Jadi tidak boleh menghususkan sholat tanpa ada nasnya. Ya, jadi orang yang niat sholat itu macam mana? Ketika masuk malam pertama bulan Rajab, niat sholat sunnah 12 rakaat. Niatnya usolli sunnata Rajabin. Ya, saja aku sholat sunnah Rajab. Maka ini tidak ada dalilnya dan dilarang. Ya. Alasannya apa, Bun? Alasannya ketika suatu kebiasaan atau suatu adat mau dihitung dengan ketaatan, dengan ibadah, mau dianggap itu ibadah, maka ada butuh dalil, ada butuh nas, ada butuh petunjuk di sini. Nah, kalau tidak ditemukan petunjuk, maka adat kebiasaan itu tidak bisa disebut ibadah, ibunya. Nah, seperti sholat malam pertama di bulan Rajab, ya, ada berita dianjurkan sholat sunnah 12 rakaat, ya, niatnya saja aku sholat sunnah bulan Rajab, maka sholat sunnah bulan Rajab itu tidak ada, ya. Jadi kalau dia mau mengkaitkan ibadah, ya, maka harus ada nasnya. Kalau tidak ada, maka tidak boleh, ya. Hukumnya berdosa, mengada-ngada di dalam agama, itu namanya. Adapun kalau mau sholat, silahkan. Mau sholat sunnah tasbih ada, ya. Mau sholat sunnah taubat ada. Mau sholat sunnah mutlak ada. Kayak mana Ustaz sholat sunnah mutlak? Niatnya usolli sunnah saja, usolli rokaatain saja, aku sholat sunnah 2 rakaat, itu sholat sunnah mutlak. Mau dilakukan di malam hari, habis maghrib, habis isya, sebelum subuh, boleh, boleh. Namanya sholat sunnah mutlak. Hanya saja tidak boleh setelah subuh, tidak boleh sholat sunnah mutlak. Setelah asar tidak boleh sholat sunnah mutlak. Baik. Wal ahaditsul marwiyah fi sholatir raghaib. Nah, nama sholatnya sholat gharaib, raghaib, ya. Maka tidak ada itu di dalam Islam. Begitu juga kalau di bulan Safar ada nama sholatnya sholat tolak balak, ini juga tidak ada, ya.
tidak ada nasnya. Berarti tidak boleh sholat. Yang tidak boleh sholat itu tidak ada yang bilang tidak boleh sholat, tapi mengada-ngada tentang suatu sholat tanpa ada nasnya itu yang tidak diperbolehkan. Baik. Lalu bagaimana dengan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan seperti ada yang tahu Bun? Mandi balimau. Ada. Ya. Mandi balimau. Barusan malam tadi majelis kita ada yang nanya. Nampaknya orang Padang ya Bun ya. Di Padang ya Bun ya. Baik. Ustadz, apa hukumnya mandi balimau untuk nyambut bulan Ramadan? Jadi kalau sudah malamnya udah masuk Ramadan, maka sore-sore mandi. Rame lah Ustadz orang kampung ya, jantan betino mandi. Terus ada kembang-kembangnya. Balimau itu pakai jeruk maksudnya. Ya. Jadi apa? Bunga rampai. Baik. Jadi apakah itu dianjurkan? Nah, maka kita jelaskan dulu ini. Memang ada sunnah mandi menyambut bulan Ramadan. Sunnah mandi menyambut bulan Ramadan. Itu dilakukan setelah maghrib masuk malam Ramadan. Ya. Atau mau mandi tadi sore juga tidak apa-apa. Yang penting niatnya menyambut bulan Ramadan. Nah, lalu bagaimana kalau tradisi ini dikaitkan di suatu daerah mandi rame-rame ke sungai atau ke laut, ya, pakai kembang-kembang? Maka ini kembali lagi kepada tradisi yang mungkin awalnya tradisinya murni. Oh, menyambut bulan Ramadan kita harus bersih-bersih, ya, menyambut untuk sholat taraweh semangat, ya, untuk bersedekah. Begitu juga karena memang tradisi awalnya sunnah. Tapi ada yang memakai kembang, ada yang memakai jeruk, ya, ada yang bilang mandinya harus di laut, ya. Maka kembali lagi kepada niatnya. Kalau tidak, itu tadi kata saya, kalau kebiasaan mau dikaitkan suatu ibadah, maka butuh dalil, butuh nas. Nah, kalau ada yang beranggapan misalkannya harus pakai kembang supaya kita itu pahalanya naik, ataupun misalkannya pakai jeruk supaya kita itu harum nanti di surga. Nah, kalau seperti ini kan seperti ibadah, maka harus dengan dalil. Tapi kalau seandainya kenapa pakai kembang, tidak apa-apa lah. Kebiasaan kami pakai kembang, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Kebiasaan kami pakai jeruk, tidak masalah. Atau kebiasaan kami selfie dulu sebelum mandi, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Atau nonton dulu sebelum, atau bersilat dulu sebelum mandi, boleh? Ya boleh. Selagi itu kebiasaan, tidak masalah. Tidak bertentangan dengan syariat, kebiasaan, adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat, maka itu diperbolehkan, ya. Kalau mandi sungai rame-rame, ya mungkin hikmahnya kalau ada yang tenggelam bisa ditolong, ya tak Bun? Kalau ada yang terberak, kata orang Jambi itu kan, bisa ditolong rame-rame. Coba kalau mandi dewean, dati yang nolong. Nah, bisa hikmahnya ke situ, ya tak? Tapi kalau seandainya dia itu mandi rame-rame bercampur jantan betino, nah ini tidak dibolehkan, ya. Bahkan kata yang nanyo malam tadi itu, bahkan sekarang ini ada yang bawa pacar Ustaz, bawa pacar mandi bareng di situ. Nah ini dosa, tidak boleh, ya. Itu berzina, ya, bukan mendekati zina, itu sudah berzina itu. Dan na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau memang mandi rame-rame cuman dipisah, yang perempuannya tutup aurat, pakai jilbab, ya, pakai baju longgar. Begitu juga jauh dari laki-laki, ataupun biar laki-laki dulu yang mandi, habisnya perempuan, ya, tanpa adanya campur aduk, tanpa adanya yang bawa pacar, na'udzubillah min dzalik, maka itu diperbolehkan. Kalau seperti itu dijaga tentang larangan-larangan syariat, teruskan kebiasaan, jangan sampai melanggar syariat. Adapun mandi untuk menyambut bulan Ramadan itu sunnah. Baik. Nah, di sini disebutkan lagi, inna fil jannati qasran min dhahabin lam yathbut bi khususihi syai'un 'anin nabi
wala an ashabi, walakin ruya an Abi Kilabah qol fil jannati qasrun li suwami Rajab. Jadi ada keutamaan puasa di bulan Rajab melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abi Kilabah. Abi Kilabah ini melakukan hadis, kata beliau apa? Di surga ada istana. Istana ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Nah, itu ya. Abi Kilabah ini seorang tabi'in. Tabi'in itu generasi yang menemui sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Maka setelah sahabat ada generasi namanya generasi tabi'in, ya. Istananya terbuat dari emas, ya. Soghahullah liman soma Rajab. Allah khususkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Baik. Aksiru minal istighfar fi syahri Rajab fa innallah fi kulli sa'atin min Rajab mutaqqa minan nar. Dalam hadis disebutkan, perbanyaklah istighfar di bulan Rajab, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap detik, di setiap saat akan membebaskan orang-orang dari neraka. Ada pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala dari api neraka bagi orang yang beristighfar, memperbanyak istighfar, terkhusus di bulan Rajab. Lalu hadis ini menyebutkan wa anna lillahi madain fil jannah min dhahab la yaskunuha illa suwamu Rajab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan kota, ya, kota atau negeri di dalam surga, yang mana negeri itu semuanya terbuat dari emas. Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang tinggal di negeri itu kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Nah, Masya Allah. Baik, bagi bunda yang punya utang puasa, cocok sekali puasa di bulan Rajab, ya. Niatnya saja aku berpuasa qadha atau berpuasa bayar utang boleh juga. Saja aku niat berpuasa bayar utang bulan Ramadan, ya, sekaligus puasa Rajab. Baik. Maka luar biasa. Bagi yang punya hutang Ramadan, Ustadz kami ini mau puasa, hamil lagi, ngelahirin, tahun depannya nyusui, tahu-tahu hamil lagi, nyusui lagi, hamil lagi. Ada itu pun kasusnya, ya. Menanya kepada saya begitu. Maka bagaimana Ustadz? Apakah wajib puasa, wajib qadha, wajib bayar? Ya tentu wajib bun, tentu wajib. Mau seberapa banyak pun kita tinggal puasa, mau kita dulu berada di zaman jahiliyah, ya bun, kata orang itu kan, tetap wajib qadha puasa, tapi semampunya. Jikalau kita cuman bisa puasa seminggu sekali, niatkan qadha bayar utang. Maka berapapun lama kita bayar utang itu, yang penting bayar, ya dah. Kalau kita tidak tegaan dengan orang yang ngutang sama kita, sudahlah Jo, tidak apa-apa lah Jo, yang penting kau ada niat bayar, ya dah. Seminggu 10.000 tidak apa-apa juga, penting ada niat untuk bayar. Nah begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapapun susah kita, walaupun kita uzur, ya, walaupun bukan kita, ya bunda, ya, walaupun bunda uzur ketika menyusui, tidak boleh puasa, kata dokternya kalau puasa lemas, ya, kalau puasa bakal sakit, bayinya bakal bahaya, ya sudah bunda tidak puasa, ya, 6 tahun berturut-turut macam itu. Kalau maka punya utang puasa berapa udah dibun? 180 hari. Nah jangan kita bayangkan 180 harinya berdegup sekaligus setahun, bengap, ya benar, ya, setengah tahun puasa kalau wah, krempeng gitu, ya dak. Tapi kalau dibayangkan, ya Allah, aku sanggup aku bayar Senin Kamis puasa dengan anak-anak, ya, dengan anak-anak, bisa, tidak apa-apa. Sesanggup kita bayar utang, tapi tetap bayar. Jangan sampai ada yang bilang, adalah Ustadz, kami nanya Ustadz lain tuh banyak-banyak istighfar weh, taubat. Aduh, tidak bisa, ya dak. Ini namanya utang sama Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana sholat wajib diqodho kalau ditinggalkan, begitu juga puasa, karena diantara rukun Islam, ya bun ya. Baik. Apalagi yang dianjurkan di bulan Rajab ini? Memperdalam agama, tafahum fiddin, memperdalam agama, terlebih lagi tentang puasa, ya bun ya. Baik. Apalagi yang dianjurkan di bulan Ramadan ini? Ibadah sosial. Ibadah sosial, silaturahmi, bersedekah, tolong menolong, ya bun ya. Kadang tetangga kita tidak punya apapun untuk dimakan, maka kita tolong, ya bun ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmahnya Isra Mi'raj itu, kenapa Rasulullah sebelum nyampe ke Masjid Aqsa mampir dulu di kota Madinah yang bakal Rasulullah hijrah, mampir lagi ke pohon tempat bersandar Nabi Musa. Ngapain gitu kan? Ternyata di sini pernah Nabi utusan Allah bersandar di pohon ini karena menyampaikan risalah dari Allah. Dikejar sama Firaun, lari ke suatu kota. Di pohon itu mampir dan bersandar Nabi Musa. Rasulullah disuruh sholat sunnah di situ. Mampir lagi ke tempat kelahirannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Sholat sunnah di situ Rasulullah. Maka ini apa kata hikmahnya? Hikmahnya kata para ulama, inilah sosial yang harus kita lakukan, hubungan kita sesama manusia. Hablum minan nas diperkuat juga. Maka seseorang itu, kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaha qawwamah wa sawwamah walakin tu'zi jironaha. Apa kata Rasulullah? Hiya finna. Ya Rasulullah, perempuan ini ahli qiyamul lail, ahli puasa, ahli baca Quran, tapi dia mengganggu tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia itu di neraka. Nah, baik, nauzubillah min dzalik. Maka kita perbagus hubungan sosial kita dengan tetangga, kerabat, ya, orang tua, kakak beradik, saudara, dan lain sebagainya, agar apa? Agar kita suci keluar dari bulan Rajab ini, kita sudah siap-siap untuk beramal, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin cukup di sini dulu penyampaian saya tentang bulan Rajab ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bunda.